Alasan banyak antri di Goto karena ini. Ya, kalian pasti yang kepengen memborong mengenai dari saham Goto ini itu masih bertanya-tanya ya, kenapa kok banyak yang ngantri Pak Firman mengenai dari saham Goto ini. Padahal media massa itu mengabarkan bahwa saham Goto ini tuh jelek, ya, seperti itu. Nah, kita akan bedah ya kenapa kok saham Goto itu banyak diantri ya, padahal harganya di gocapan. Dan siapa Pak pelakunya yang memborong mengenai dari saham Goto ini? Ya. Simak video kali ini baik-baik ya agar kalian itu tidak gagal paham dan konten bahas Goto ini yang paling banyak ditunggu para subscriber kami ya untuk setiap hari kita update ya untuk kalian pagi hari ini. Nah, kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini Bapak Ibu. Ini dari investor.id, banyak yang menanti Goto di gocap ya. Alasannya kenapa? Karena hal tersebut itu hasil review annual yang dilakukan FTSE ya. Jadi FTSE itu adalah indeks global yang mana bahwa saham Goto ini itu keluar ya dari big ya, terus keluar di klaster yang kedua. Nah, ini tuh dimanfaatkan. Nah, kenapa kok bisa dimanfaatkan Pak Firman? Sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ya. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan simak mengenai dari saham Goto ini. Nah, di sini ya, ini ada transaksi secara senyap di saham Goto. Ya, senilai berapa Pak Firman? Sekitar 10 juta lot. Ya, jadi saham Goto itu kemarin di harga 51 itu nggak boleh turun lagi. Ya. Kenapa Pak Firman? Nah, ini tuh diganjel Bapak Ibu. Ya, ini diganjel. Ya, diganjel. Ya. Kenapa kok ada formasi seperti ini? Ya. Ini itu biasanya jadi mereka itu belum kenyang. Dalam hal ini tuh mereka kepengen dapat barang banyak di saham Goto dahulu. Nah, kalau investor pemula itu mereka nggak sabar, pengennya langsung cepet naik, jebret seperti itu, nggak usah khawatir ya, seperti itu. Nah, tapi beda mereka yang sudah profesional mengenai dari saham Goto ini. Contohnya yaitu adalah MG ya. Nah, MG ini tuh kemarin masuk sekitar 3,3 juta lot. Terus masuk lagi pakai sekuritas YU 1,7 juta lot. Nah, sebenarnya MG sama YU ini afiliasi sebenarnya ya. Cuman ya kalau dalam satu user itu bisa bikin dua akun. Nah, ini satu orang biasanya. Ya, seperti itu. Nah, yang panik selling itu siapa kemarin Pak Firman mengenai dari berita ini tuh? Ya, yaitu adalah BB, AK, BK, GRNI ya. Nah, ini BK itu jual ya sedikit aja. Ini biasanya kalau frekuensinya itu banyak, ini mayoritas yang takut itu adalah ya investor retail. Tapi kalau yang ini AK ini ya, yang cuma 7 ini biasanya investor kakap masuk seperti itu. Nah, kalau kita dicek lagi mengenai dari saham Goto ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mereka sudah jangka pendek ini tuh udah dapatkan belum? Udah dapatkan ya. Ternyata ya 51 dan juga ini di harga 51 ini borong paling banyak ya. Untuk time frame-nya bulan Agustus ya. Sorry, bulan Juli, 12 Juli ya. Ini. Jadi ini sifatnya itu adalah mingguan ya, mingguannya yang juga nyangkut di harga 54 serta di harga 55 ini juga banyak. Namun ini disapu bersih sama MG. Nah, yang di 50 itu siapa ya? Ini cuman kecil ya seperti itu. Nah, kalau kita dicek
ini lagi ya Bapak Ibu ya, kita tutup lagi. Apakah betul Pak Firman untuk MG ini tuh borong mengenai dari saham GoTo? Nah, kita bisa dicek kembali ya, pada bulan Juli siapa yang menguasai mengenai dari saham GoTo ini. Ya, ternyata memang MG betul kan ya, di harga 50, rata-rata mereka itu ya di harga 51 ya. Ini. Tapi apakah Pak Firman, apakah MG itu real total 51? Enggak. Jadi ada yang punya dapat di harga 50 dan juga di 54 ya ada, tapi ini secara rata-ratanya. Jadi mereka yang menguasai dahulu. Loh, kenapa Pak Firman? Nah, jadi biasanya kalau dari beberapa sekuritas itu salesnya itu akan merekomendasikan ya. Jadi seperti ini, akan merekomendasikan ya ke tiap nasabahnya. Nah, nasabah ini ada berbagai macam ya Bapak Ibu ya. Ada nasabah prioritas dan ada yang kayak kita ya, secara retail. Ya, seperti itu. Nah, makanya mereka itu ya borong, tapi ya kayaknya ya sejak secara publik ya. Nah, kalau industri kapitalis itu ketika media massa itu ketakutan, biasanya mereka borong. Namun kalau sebaliknya itu biasanya mereka akan jualan. Ya, apakah cuma dari sekuritas itu saja Pak Firman? Enggak. Jadi mayoritas sekuritas kayak gitu. Ya, seperti itu. Karena di sini tuh kita itu mencari cuan. Nah, di situ kami juga sudah menjelaskan tuh di kelas kami. Ya, bagaimana cari saham yang akan diterbangkan? Bagaimana cari saham yang dia itu akan diturunkan? Nah, satu sisi GoTo itu kemarin sepi. Jadi yang jual ini adalah barisan para retail. Nilai transaksinya cuma berapa? 57 miliar aja. Nah, setelah nilai transaksinya sudah kecil, mereka itu masuk pelan-pelan. Nah, jadi nanti penampakannya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ditambung sendiri. Loh, tapi kok harganya merah Pak Firman? Ya memang merah, tapi kalau kita lihat ternyata itu net buy. Ya, disapu bersih. Jadi ditelan cuman berapa ini? 11 ya. Sorry, 10 juta lot. Ya, seperti itu. Ini mengenai dari saham GoTo. Nah, alasan kenapa kok mereka itu malah justru borong Pak Firman, ini yang kadang saya itu bingung. Ya, di channel-channel lain ini nggak sedetail kayak kontennya Pak Firman. Memang betul ya, karena konten ini tuh ya mengedukasi. Jadi kita nggak cuman tarik-tarik garis itu ya hasilnya saja. Ya, seperti itu. Jadi hasil dari sebuah observasi. Jadi ini loh perjalanannya. Ya, seperti itu. Nah, kenapa kok mereka itu beli di Bit? Ya kayak gini melihatnya. Jadi ini ada dua sudut pandang ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mereka itu spekulan, biasanya kalau melihat dari kalau orang-orang yang nggak ngerti itu mereka cuma melihatnya warna merah aja. Jadi mereka nggak ngerti. Mereka cuman asal sebut, wah ini emitennya itu rugi loh Pak Firman. Nah, kalau kita coba nih ya, saya nggak pom-pom ya Bapak Ibu ya. Saya nggak pom-pom. Karena satu sisi saya sudah cukup mengenai hal ini ya. Nah, nanti kita lihat kan habis ini. Nah, jadi mengenai dari saham GoTo, kenapa kok mereka itu borong di Bit banyak banget? Ya, ini berusaha bagaimana sih biar mereka itu cut loss seperti itu. Melihat dari kinerjanya yang tadinya itu rugi 13,6 triliun, kini sudah mengecil 2,6 triliun. Itu lebih baik atau lebih buruk? Silahkan kalian bisa dicerna dengan pikiran sehat ya Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari total penjualannya yang tadinya itu cuman untung total penjualan 3,3 triliun kini menjadi 7,7 triliun. Itu artinya apa? Naik atau turun? Silahkan Bapak Ibu yang lebih cerdas bisa dilihat, bisa dianalisa sendiri ya, seperti itu. Nah, ini problem mengenai dari saham GoTo ya, yang tadinya ruginya 16,7 triliun kini dipangkas habis-habisan 3 kali lipat ya, cuman 5,7
triliun. Lebih baik apa lebih buruk? Apabila beban operasionalnya, beban-beban yang bikin Goto ini tuh katakanlah susah naik itu mereka pangkas. Nah, makanya Pak Andre dan lain sebagainya itu mereka keluar. Nah, kalau kita itu membela kepada investor, ya pengennya beban operasional itu kecil. Nanti bahwa saham Goto ini tuh profitabilitasnya itu sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di kolom komentar kami ya, yang mana ya imbasnya itu pemangkasan karyawan itu sangat besar ya. Makanya Pak Andre itu waduh, kalau ini saya dipangkas nanti kasihan supir Grab dan lain sebagainya seperti itu. Ya, sorry kok supir Grab. Supir Grab itu kena dampaknya dari ini Bapak Ibu ya, potongan harganya. Ya. Terus GoPay-nya itu juga ada potongannya sangat tinggi. Ya, seperti itu. Ini harus mempertimbangkan. Ya. Makanya Pak Andre itu keluar, jadi bukan atas dasar berupaya mengenai hal itu. Ya. Makanya yang berani siapa? Pak Patrick ya. Pak Patrick ini kalau di sopir Grab, wah ini Pak Patrick ini nggak ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada beberapa subscriber kami ya yang sudah saya prediksi nantinya kalau misalkan dipangkas ini akan terjadi pro kontra ya seperti itu. Nah, tapi kalau investor retail yang kayak kita ini ya yang nggak ngerti ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, yang nggak ngerti mengenai hal ini, wah ini rugi-rugi terus ya. Tapi coba lihat para sopir Grab ini Bapak Ibu. Ya, lah apa boleh buat? Nah, ini perusahaannya lagi rugi kok. Ya kalau mau ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau kamu menjadi mitra kami, ya seperti itu. Nah, ini ada masukan juga dari supir Grab ini yang mampir di sini ya. Nah, jadi komentarnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini salah satu ya, tapi mewakili ya. Ini ya. Jadi sampai dipangkas argo ongkir GoFood jarak di bawah 3 kilometer jadi 5.000, tapi konsumer tetap dikenakan argo normal 13.000. Waluyo tega bener sama driver food jarak dekat, semoga Allah belas kelak di akhirat, amin ya Allah. Ya, jadi kalau bicara mengenai dari bisnis ya Bapak Ibu ya, bisnis ya bisnis, jadi nggak melihat Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kalau Pak Patrick itu dituntut oleh beberapa investor ya. Nah, kalau mitranya ini ya pengennya ya ini, tapi ya nanti perusahaannya rugi, jadi kalian pilih yang mana ya. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya saya di sini tuh juga kemarin observasi ya, observasi kepada siapa? Diver, Gojek dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Terus lihat oh ini ya proyeknya dari saham Goto seperti itu. Terus mengenai dari siapa sih pemimpinnya dari saham Goto, saya cross check terus. Dan ini kok sahamnya turun, kenapa? Kok ini ada yang sesuatu yang aneh yang terjadi dari saham Goto. Makanya ini beda sama saham-saham yang gorengan ya. Nah, ini ya. Nih, asingnya itu terus memborong ya. Ini asingnya borong dari tanggal 2 sampai tanggal 23. Serta ini dia itu masih masuk di LQ45 dan juga IDX30 serta indeks saham sehari Indonesia. Yang ngomong Pak Firman itu pom-pom dan lain sebagainya all in dari saham Goto ini. Ini Bapak Ibu ya. Ini hasil kerja saya. Ini ya dari bulan Agustus ya, tanggal 1 sampai tanggal 26 kemarin ya, kayak gini. Ada yang merah nggak Firman? Ada. Ya, jadi ini pas waktu IHSG rontrok-rontrok berjamaah itu ya kita kena. Tapi no problem, tidak masalah, kita batasi resiko. Tapi kan di transaksi yang berikutnya kan kita selalu untung terus. Nah, pertanyaannya itu bagaimana kita itu bisa cuan konsisten seperti ini ya. Makanya banyak tuh ya yang masuk di kelas kami. Nah, makanya untuk di kelas kami itu ya hanya orang-orang yang butuh saja yang akan kita bina. Lah kalau netizen Pak Firman enggak apa-apa.
kalian kalau mau nyampah di konten ini nggak apa-apa, no problem, nggak masalah. Ya, seperti itu. Nah, kalau saya akan jaring yang kepengen kayak gini aja. Nah, ini persentase. Nah, untuk nominalnya saya kecil ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya kecil ya. Mohon maaf saya kecil. Ya kayak gini. Tapi yang penting itu ya persentasenya, kalian itu cara tradingnya itu bener apa tidak, sudah bener bisa cuman konsep apa enggak, rugi enggak masalah. Yang penting kan transaksi selanjutnya itu nanti hasilnya itu kan hijau dalam 1 bulan. Nah, kalau saya sendiri dari pom-pom dari saham GoTo ini buat apa? Ya, ya seperti itu. Nah, itulah mereka yang spekulasi biasanya satu dua transaksi untung, setelah itu merah nyangkut di saham mana nanti menyalahkan. Tapi itu adalah sebuah fenomena hal yang wajar ya, yang harus Bapak Ibu itu evaluasi itu ya bagaimana sih biar kayak gitu, ya bagaimana sih kayak misalkan Pak Firman itu banyak netizennya tapi satu sisi kok masih kuat ya dihantam netizen, ya nggak apa-apa loh, orang saya ngomong sama orang yang nggak ngerti kok, gimana ya. Makanya saya itu masih terus support sama orang-orang yang nunggu channel ini untuk membahas dari saham GoTo. Habis ini nanti kita akan membahas dari saham yang lain lagi. Seperti itu. Nah, kayak gitu Bapak Ibu ya alasannya. Nah, bagaimana perkembangan dari saham GoTo ini setelah keluar dari indeks FTSE? Ya, jadi mereka itu akumulasi secara senyap. Ya, senyap lah. Pak Firman juga akumulasi nggak Pak Firman? Ya, akumulasi juga. Tapi kan di akun lain. Gunanya untuk apa? Untuk diverifikasi. Jadi nanti di setiap harga itu kita bisa punya. Lu emang nggak sulit Pak Firman? Enggak. Ya. Yang saya katakan apakah Pak Firman ini cuma masuk dari saham GoTo di all in? Enggak Bapak Ibu. Ngapain? Ya. Karena satu sisi ya saya ini sering evaluasinya bukan 1 tahun 2 tahun 10 tahun di market, saya nggak kerasa ya. Kalau masih awal-awalan gagal memang, dulu saya juga demikian ya, pas waktu di S1 ya, gagal 1 2 tahun gagal. Habis itu evaluasi ya sudah nemu, dan alhamdulillah juga banyak yang masuk di kelas kami ya. Seperti tadi untuk mekanisme masuk kelas nanti di akhir sesi ya Bapak Ibu ya. Nah ini balik lagi ke topik. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana Pak Firman mengenai kenapa kok GoTo ini tuh susah naik? Ya, jadi jawabannya mereka itu belum kenyang. Mereka ini siapa? Oknum yang mengerti dari saham GoTo. Tapi orang-orang yang nggak ngerti dan lain sebagainya yang melihatnya cuman persentase dan juga harga, yang mereka nggak ngerti ya Bapak Ibu ya. Gini. Tenang, saya akan update saham yang dimintai para subscriber kami. Oke, bandanya sudah saya ungkap, secara fundamental sudah saya ungkap juga secara detail ya Bapak Ibu ya. Serta di lapangan itu seperti apa mekanismenya tadi, lihat ya Bapak Ibu ya. Itu salah satu supir Grab, sorry kok supir Grab, supir Gojek ya. Apakah cuma itu Pak Firman? Saya juga observasi langsung pada sopir Grabnya. Jadi pas minggu yang lalu itu, beberapa minggu yang lalu kami ke Jakarta ya, saya ngobrol-ngobrol gimana Pak ngegrab di sini, lumayan nggak, enak mana kerja di Grab sama sorry di Gojek sama di perusahaan Bapak dulu? Ya enak di Gojek Pak Firman, jadi saya bisa ada waktu untuk keluarga ya, dan kalau di tingkat dari gaji ya gede mana Pak? Ya gede di Gojek Pak Firman ya, kalau saya rata-rata seperti itu ya, untung ya. Nah, beliau akhirnya tanya pada saya, Bapak ini apa, saya cuma di rumah saja kok. Nah, asisten saya itu nyeletuk kayak gitu, dia salah satu pemilik ini Pak, eh, perusahaan di GoTo. Ya padahal saya cuma beli sahamnya aja. Untuk gua langsung, loh gimana Pak kok bisa tahu Pak Firman ini?
Ya seperti itu, Pak ya. Jadi kita itu membuat sebuah model. Ya Goto ini menjadikan sebuah model. Modelnya apa? Jadi di Jakarta sana itu banyak mobil yang nganggur dan lain sebagainya. Kalau misalkan nggak digunakan untuk biaya personal, biasanya dia akan terdepresiasi atau nilai harga mobilnya itu turun. Satu, yang kedua selalu bayar pajak seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu itu riset di beberapa kota besar ya atau di kota kecil, sopir Gojek itu ya mereka ya mayoritas dari ya pensiunan ya, terus pokoknya banyak sekali ya. Jadi mayoritas yang di situ mangkrak mereka banding setir. Wah, ternyata kalau dari saham di eh, Gojek ini ya, eh, Grab nih ya Bapak Ibu ya, Gokar ya. Misalnya Gokar itu kalau nilai paling kecil itu berapa Pak? Ya sekitar 5 juta sampai 7 juta Pak Firman. Ya, kalau sepi-sepinya paling ya 3 juta. Coba bayangkan berapa yang terserap. Nah, jadi ini ada beberapa sudut pandang ya Bapak Ibu ya. Tapi satu sisi ya Goten itu eh, mempunyai investasi yang sangat besar kepada bangsa kita. Jadi di tiap kota-kota kecil itu akhirnya bisa ini ya ada lapangan pekerjaan ya dengan pakai sistem. Nah, itulah kenapa kok saham GoTo ini tuh masih banyak diincar. Untuk saat ini memang masih tebar fir dan lain sebagainya. Cuma channel ini aja yang membahas ya. Satu sisi saya nggak pom-pom urusan beli atau jual ya, analisa Bapak Ibu sendiri. Orang saya sudah cukup kok ya. Dan ada yang bilang wah ini nggak bakalan, kalau kayak itu nggak bakalan gini, beda ya. Pak Firman itu beda. Kalau Pak Firman itu lebih ke mengedukasi ya. Nah, kalau misalkan saya kaya nggak mengedukasi, nah, terus saya di sini sebagai akademisi, orang dosen, nah bagaimana pengabdian kepada masyarakatnya dipertanyakan nanti. Ya, ini salah satu upaya pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat Indonesia yang mau belajar dunia pasar modal. Biar nggak salah kaprah Bapak Ibu. Pasar modal itu mudah kok. Nah, kalau misalkan saya diem nih, diem di rumah, sudah ngerti dalam kayak gini, ya nanti mereka kasihan lagi kalau terjun di dunia pasar modal, ya seperti itu kasihan nanti ketemunya sama orang-orang yang jadi ya kayak gitulah ya kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, oke, sudah 22 menit ya Bapak Ibu membahas saham Goto. Nah, kita ke strateginya Bapak Ibu mengenai dari saham Goto ini. Nah, kalau kita lihat secara volumenya masih akumulasi secara senyap ya Bapak Ibu ya. Jadi biar nggak kelihatan. Nah, Pak Firman juga akumulasi, nggak Pak Firman akumulasi dengan catatan pakai dana dingin, jangan dana panas. Ya, itu. Apakah nanti saham Goto ini tuh bakal terbang? Pasti. Ya, biarkan market makernya itu bekerja, biar orang-orang yang nggak sabar itu akhirnya itu cut loss, udah minggir saja seperti itu, padahal mereka itu masih berupaya, ya nanti mereka ya akan di hold saja seperti itu, masih kuat-kuatan ini. Ya tapi Pak Firman di sudut tengah nggak ini ya seperti itu. Oke, bagaimana kinerja dari saham Goto ini sudah muncul dari dojinya ya Bapak Ibu ya. Nah ini ya, silakan kalau kalian tuh pengen nunggu ya dibeli di harga 50, enggak sampai ke 51 monggo kalau diizinkan sama ini ya Bapak Ibu ya MG. Ya semoga hari ini tuh belum digarap ya. Tapi kalau MG lihat sudah masuk 300.000 lot itu ya ya sudah hati-hati aja ya. Hati-hati aja yang sudah punya barang di bawah ya. Yang di sini kalian bisa nanti beli pakai dana dingin untuk jangka panjang juga oke ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kalian mau beli di 52 monggo, kalau di HK bagaimana Pak Firman di 53 juga monggo, atau beli di sore. Ya, di sore itu nanti kalian bisa dapat di harga 51 sampai di 52. Jadi sore itu bukan sore jam 3 atau jam setengah 4 itu bukan. Jadi di pre-closing ya Bapak Ibu ya. Itu juga ada triknya yang saya bongkar di kelas. Kami ya membahas mengenai dari saham Goto ini. Oke, untuk jangka panjangnya
bakalan kemana teman, ke harga 74 ya mengenai dari saham GoTo ini. Semoga MG-nya belum ngamuk. Semoga mereka sudah siap-siap karena ini adalah salah satu perusahaan swasta ya Bapak Ibu, bukan BUMN, jadi ya ngeri permainannya. Nanti kalian kalau pengen hot lagi ya di 92 sampai ke harga 111 mengenai dari saham GoTo. Jangka panjang lagi ya bisa sampai ke 147. Kalau kalian ngehold untuk 10 tahun yang akan datang dia bisa sampai 400 dan juga bisa sampai ke 441 ya. Ini masih diakumulasi secara senyap jadi dibiarkan, dan ini juga belum mulai aksi ya. Nanti ketika pilkada, pilpres dan lain sebagainya sudah dilantik semua, jabatan sudah dilantik semua, sudah oke, tinggal tahun 2025 itu ya ngacir ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Cuman kalau ini itu ya dinaikkan nanti turunkan lagi, naikkan turunkan lagi, seperti itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf untuk kalian ya, mungkin ucapan kami itu kurang mengenakan ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Jika kalian yang pengen masuk di kelas kami silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini, monggo silahkan. Dan kalau enggak, tekniknya seperti ini. Bagi kalian yang pengen masuk di kelas kami, mohon maaf ya, sejak beberapa tahun lalu kita baru bikin grup sekitar beberapa bulan yang lalu. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami. Setelah kita sudah bikin itu semua, kita langsung bikin grup. Dan ini hasil rekomendasi kami pada bulan Juli kemarin, bahwa kita rekomendasi total ada 45 stok yang terdiri profitnya ada 30, wallnya cuma satu, stop lossnya itu dapat 14, jadi win rate-nya sekitar 67%. Jadi win rate-nya selalu untung ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi caranya bagaimana Pak Firman? Trading saham ini diklik, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Setelah itu nanti kalian akan masuk nih link seperti ini. Nanti tinggal diklik saja tombol, pencet tombol gabung, nanti pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak rekomendasi pasti cuan, pilih di antara itu. Kenapa Pak Firman? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3%, dan ada untuk stop lossnya 1 sampai 3%. Silahkan Bapak Ibu bisa masuk ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu itu gaptek ya, silahkan hubungi saja nomor yang ada di bawah ini, nanti kalian akan masuk ke link seperti ini ya. Nah, ini silahkan, masih ada promo ya Bapak Ibu ya. Ini ada yang kelas Akademi Trading Saham bulan September angkatan 11 cuman 420 saja. Namun kita hanya tampung 100 orang saja. Silahkan bisa masuk sebelum kami tutup ya Bapak Ibu ya, sekitar 3 hari lagi. Silahkan bisa masuk. Nah, di situ apa yang saya dapatkan? Kalian kan dapatkan materi ya sekitar 1 sampai 16 setiap hari Jumat dan juga hari Rabu pukul jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Ya, silakan bisa masuk. Nah, terus ada level 1, 2, 3 ini yang rekomendasi saham ya, dan untuk yang level 4 ini yang rekomendasi saham selama 1 tahun ya, level 4 ini. Kalau 1, 2, 3 ini yang 1 bulan. Apa bedanya Pak? Semakin tinggi valuasinya maka rekomendasi saham yang akan dapatkan itu semakin banyak. Jadi nanti win rate-nya pasti untung. Kita juga ada yang kelas VVIP, kelas awal investor pemula, medium, dan juga kelas pro, serta di kelas privat ya, seperti itu. Nah, ini itu yang apa? Ini yang privat ya Bapak Ibu. Kalian akan dapatkan materi secara online dan juga rekomendasi selama 3 bulan ini pasti cuan. Terus yang medium juga rekom 1 tahun, live trabar 3 bulan. Nah, terus yang pro ini materi online live trabar itu unlimited ya, seperti itu. Terus privat ini juga ada seperti itu. Nah, kita juga ada yang kelas privat khusus ke tempat kalian ya. Ini yang notabene pingin kembangin aset ya, khususnya di pasar modal, yang saya akan bimbing secara konsisten ya, alat-alatnya apa yang dipakai. Dan kelas-kelas ini tuh khusus untuk kalian yang kepengen belajar dunia pasar modal, silahkan bisa dipilih ya, seperti itu. Ingat, ini khusus untuk kalian para pemula, daripada kalian tuh rugi 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran karena yang cuma ikut-ikutan, nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti tahu triknya seperti apa. Silahkan bisa masuk seperti itu.
Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bahas saham yang lain lagi ya. Seperti itu. Bye bye.